Lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini saya ingin menjelaskan, sesungguhnya apa sih Bu pelajaran C35 itu PKK itu? Ya, PKK itu adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Tentu mungkin kalian sudah uh, sedikit banyak paham ya dari kata atau dari judulnya aja sudah kelihatan. Produk kreatif dan kewirausahaan, gitu kan. Jadi di sini kalian itu dituntut untuk bisa berwirausaha, bisa kreatif, menciptakan sesuatu yang kreatif dan bisa jadikan wirausaha atau menjadi ladang usaha seperti itu kan. Jadi dari hobi menjadi ladang penghasilan gitu kan. Nah, sebelum jauh di sini saya pengen menjelaskan bahwa memahami kompetensi dasar untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini ada 5 KD ya di semester 1 ini, yaitu yang pertama KD 3.1, KD 3.2, KD 3.3, KD 3.4 dan yang terakhir KD 3.5. Baik, mari kita bahas bersama. Untuk yang pertama yaitu KD 3.1 yaitu memahami sikap dan perilaku wirausahawan ya. Memahami sikap dan perilaku wirausahawan. Di sini kalian dituntut untuk bisa yang pertama, memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Apa sih wirausaha? Apa sih kewirausahaan? Seperti itu ya. Yang kedua yaitu mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Ya, jadi sikapnya dan perilaku dalam berwirausaha. Yang ketiga yaitu memahami karakteristik wirausaha. Bagaimana karakteristik sebagai seorang wirausaha. Yang kelima yaitu mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan wirausaha, dan yang terakhir mengidentifikasi perilaku berwirausaha. Seperti itu. Jadi di KD 3.1 ini pemahaman kalian terhadap sikap dan perilaku dalam berwirausaha. Berikutnya untuk KD 3.2 yaitu tentang menganalisis peluang usaha, produk barang atau jasa ya. Dimana pada KD ini kalian dituntut untuk bisa istilahnya menemukan sebuah peluang usaha di lingkungan kalian setidaknya ya, di lingkup tinggal kalian, melihat peluang usaha apa ya kiranya untuk saya jadikan sebuah usaha di tempat saya, seperti itu kan. Jadi untuk KD ini kalian dituntut untuk bisa yang pertama memahami peluang usaha dari barang atau jasa ya. Yang kedua, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan. Kenapa kok kalau saya pakai ini berarti nanti suksesnya di sini. Kalau saya pakai ini berarti nanti gagalnya di sini dan sebagai kalian bisa menentukan seperti itu. Yang ketiga yaitu setelah kalian menentukan keberhasilan, kalian bisa menganalisa kemungkinan terjadinya keberhasilan dan kegagalan. Kenapa ya kok saya sampai gagal gitu kan? Oh, berarti dampaknya seperti ini. Berikutnya misalkan, kenapa ya kok saya berhasil? Oh, ternyata seperti ini, jadi harus ditingkatkan lagi dan sebagainya. Yang keempat yaitu menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha. Jadi, bentuk-bentuk peluang usaha yang seperti apa sih? Macamnya bagaimana dan lain sebagainya nanti akan kita bahas di bab ini gitu kan. Yang kelima yaitu menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing, seperti yang tadi saya ucapkan, yang tadi bilang kalian. Jadi kalian bisa mencari atau menemukan, menentukan, menciptakan peluang usaha pada lingkungan kalian ya, untuk menjadi ladang usaha dan menghasilkan uang, seperti itu kan. Baik. Yang KD 3.2 ini tentang peluang usaha, dan berikutnya di KD 3.3 yaitu tentang memahami haki. Apa itu haki? Haki itu adalah hak atas kekayaan intelektual. Jadi anak-anak, sebuah usaha itu pasti ada haknya, hak atas kekayaan intelektualnya. Ada badan hukumnya, ada dasar hukumnya, prinsip-prinsip dasar hukum dan lain sebagainya. Nah, nanti tentang hukum dan dasar-dasarnya akan kita bahas di bab 3.1 ini. Nah, di sini kalian dituntut untuk bisa yang pertama menjelaskan pengertian haki, identifikasi prinsip haki, kemudian identifikasi dasar hukum haki, kemudian mengemukakan prinsip-prinsip haki,
Haki, dasar hukumnya Haki itu apa, dan yang terakhir mempresentasikan. Jadi setelah kalian bisa menjelaskan, mengidentifikasi, mengemukakan, dan menunjukkan dasar hukum, nanti kalian bisa mempresentasikan di depan teman-teman kalian semua. Semoga saja tentunya dengan wabah COVID-19 ini berakhir sehingga kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi, bertatap muka lagi, dan bisa melakukan belajar mengajar dengan bertemu langsung. Dengan seperti itu kan bisa saling interaksi antar teman dan dengan saya sebagai gurunya. Seperti itu ya. Baik, berikutnya yaitu KD 3.4, yaitu membuat desain prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Nah, anak-anak, di sini kalian dituntut untuk membuat sebuah desain produk. Setelah menemukan peluang usaha tadi kan, kalian membuat desainnya, ya. Konsep desainnya itu bagaimana, ya kan, menjelaskan konsep desain, kemudian menganalisis alur dan proses kerjanya, kemudian menganalisis proses kerjanya, setelah menganalisis alur, kemudian menganalisis proses kerjanya, kemudian membuat desain atau rancang produknya, ya, kemudian membuat alur proses kerja pembuatan produknya, dan membuat prototipenya, kemudian membuat kemasan dan merek atau brand sebuah produk. Nah, di KD 3.4 ini kalian dituntut untuk praktek, ya. Jadi membuat sebuah kemasan itu dari logo usaha, dari label usaha, kemudian dari packagingnya sampai menjadi nilai jual, gitu kan. Jadi di mana kalian nanti bisa mendesain melalui Photoshop boleh, kemudian Corel Draw boleh, gitu kan. Jadi nanti silakan kalian menyesuaikan yang ada di kalian ada apa, software apa, silakan dipakai itu untuk bab 3.4. Berikutnya yaitu yang terakhir ya, bab 3.5 atau KD 3.5, yaitu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe barang atau jasa. Jadi setelah kalian membuat kemasan, desain, packagingnya, kalian kemudian membuat proses kerjanya itu seperti apa, ya, dari menentukan proses kerja pembuatannya, kemudian proses pembuatan prototipenya bagaimana, kemudian melaksanakan pembuatan alurnya, ya kan, kemudian yang terakhir yaitu mengkontrol hasil pembuatan alur proses kerja tersebut, atau ada KC-nya, quality control-nya. Jadi di bab 5 ini adalah aplikasinya, istilahnya. Jadi setelah menentukan proses kerja pembuatannya, melaksanakan alurnya, ya kan. Tadi yang di bab sebelumnya kan kita masih menentukan, sekarang sudah melaksanakan, menentukan pembuatan alur di bab 4. Sekarang di bab 5-nya melaksanakan pembuatan alur. Jadi prakteknya di bab 3.5 ini. Jadi nanti sampai saya pengennya itu di bab KD 3.5 ini ada sejenis peragaan atau pameran produk gitu kan. Jadi kalian bisa memamerkan produk-produk kalian antar kelas gitu ya. Jadi produk itu layak untuk dijual, dipasarkan gitu kan. Jadi mempunyai nilai jual atau harga jual. Jadi saya harap kalian mengasah kekreatifan kalian. Sebenarnya apa ya produk yang bagus yang bisa saya jadikan ladang usaha yang bisa diminati masyarakat, yang bisa menghasilkan uang dan mempunyai nilai jual yang tinggi, seperti itu ya. Jadi nanti kita sama-sama belajar di sini bagaimana cara menciptakan sebuah peluang usaha yang menjadi usaha dan bisa dipasarkan di masyarakat. Seperti itu namanya ya. Baik, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk pelajaran saya di PKK C35 ini, saya ingin kalian setiap ada jam mata pelajaran saya, kalian melakukan presensi, ya. Kalian melakukan presensi terlebih dahulu, ya. Caranya, kalian masuk di link presensi seperti ini, saya kirim di presensi, kalian cari di mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, kemudian kalian klik link di sini, kemudian akan tampil tampilan yang seperti ini. Presensi mata pelajaran PKK Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11.
Nah, di sini kalian bisa menyantumkan tanggal ya, tanggal berapa kalian, misalkan sekarang nih tanggal 20 nih, ya kan. Kemudian nama lengkap kalian siapa? Misalkan di sini nama saya nih ya. Nama saya aja nih. Ya. Kemudian nomor absen saya misalkan ya, nomor absen saya 2 gitu kan. Kemudian kelasnya, di sini saya pilih kelas, misalkan kelas kalian apa? TKJ 1, 2, 3. Misalkan saya TKJ 1 gitu kan. TKJ 1. Oke, kita klik TKJ 1 akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di keterangan kita centang hadir, gitu kan. Baru kita kirim. Nanti akan ada respon siswa terkirim ya. Jadi nanti pemberitahuan ketika kalian sudah mengirim atau belum ada di guru. Jadi siswa tidak bisa melihat apakah dia sudah mengirim apa belum, tapi pastikan kalian sudah klik kirim. Ya, berarti kalian sudah mengirim ke guru masing-masing. Seperti itu anak-anak. Oke, pesan saya tetap semangat belajar. Jangan karena kondisi yang seperti ini kalian jadi malas-malasan di rumah aja, main HP aja, ngegame dan lain sebagainya. Saya harap dengan kondisi yang seperti ini kalian harus tetap semangat. Semangat belajar di rumah. Apa yang tidak kalian bisa sharingkan dengan saya melalui WA tadi ataupun dengan teman-temannya atau dengan di Google Forum ini bisa ya. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ketika kalian mau keluar dan jangan keluyuran ketika kalian tidak ada urusan di luar yang nggak penting gitu kan. Jadi makan yang banyak, kemudian jaga kesehatan, jangan keluyuran. Insya Allah semoga kondisi negara kita bahkan dunia ini wabah COVID-19 akan segera musnah. Sekian perkenalan dan penyampaian KIKD-nya untuk hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.